dikhawatirkan sebagaimana dalam suatu hadis, ada orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atamut taslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya hadir di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersilaturahim, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini tercatat sebagai timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu kita berselawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita banyak kebaikan sehingga kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan di dunia ini, terlebih lagi keberkahan nanti di yaumil qiyamah. Berkat syariat yang diajarkan beliaulah kita akhirnya bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang paling indah, ada satu pesan dari seorang ulama namanya Sayyidul Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau berpesan, kam min kharijin minad dunya walam yadzuq atyaba ma fiha. Beliau berpesan, banyak orang yang meninggalkan dunia ini tapi belum sempat merasakan hal yang paling indah dalam kehidupan di dunia. Banyak yang meninggalkan dunia ini tapi belum sempat merasakan hal yang paling indah yang Allah siapkan dalam kehidupan di dunia ini. Para muridnya bertanya, apakah yang paling indah di dunia itu adalah rumah yang mewah? Tidak. Ya. Ataukah kendaraan yang super canggih? Juga tidak. Banyak orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan yang bagus, tapi hatinya di dunia ini tidak menemukan ketenangan. Banyak tempat-tempat indah sudah dikunjungin, tapi belum juga menemukan ketenangan dalam hidupnya. Berarti hal yang paling indah dalam kehidupan di dunia ini bukan bersifat materi. Lalu apa Tuan Guru Sayyidul Imam Abdullah bin Mubarak? Beliau menjelaskan, ma'rifatullah. Yang paling indah dalam kehidupan di dunia ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa ya, man wajadallah wajada kulla syai, kata beliau. Siapa yang mendapati Allah dalam kehidupan di dunia ini,
menghadirkan Allah dalam kehidupan di dunia ini, maka dia akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Walaupun secara zahirnya kita lihat hidupnya susah secara materi. Tapi kalau hidupnya menghadirkan Allah, maka hatinya akan menemukan ketenangan. Kita lihat ada seorang ulama ya yang dijebloskan ke dalam penjara, kelihatannya hidupnya susah hadirin, tapi hatinya tenang. Kenapa? Karena menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa yang tidak menghadirkan Allah dalam kehidupan di dunia ini, maka dia tidak akan merasakan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan dalam hidup ini. Maka kita perlu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga rumah tangga kita, keluarga besar kita bisa mendapatkan ketenangan, kenyamanan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita udah berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Persiapan di bulan Sya'ban, dalam satu hadis Nabi tekankan pada persiapan hati. Ya, banyak persiapan yang harus kita lakukan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Tapi yang Nabi tekankan di bulan Sya'ban itu jangan sampai kita lewatkan persiapan hati. Ya, jangan sampai persiapan hati ini terlewatkan. Dikhawatirkan orang yang tidak melakukan persiapan hati dengan baik di bulan Sya'ban, begitu masuk bulan suci Ramadan, ibadahnya hanya sekedar rutinitas belaka. Orang puasa, dia ikut puasa. Orang sholat tarawih, tilawah Al-Quran, tadarus, dia ikutan. Hatinya belum siap, hatinya belum hidup, itu hanya sebatas rutinitas saja, tanpa ruh ibadahnya. Sehingga dikhawatirkan sebagaimana dalam suatu hadis, ada orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. Ya, ketika Nabi naik ke atas mimbar, hadisnya kita sudah pada tahu. Ya, ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan di anak tangga yang pertama, amin. Anak tangga yang kedua, amin. Anak tangga yang ketiga juga beliau mengucapkan amin, padahal tidak ada yang berdoa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ngapa kau mengucapkan amin 3 kali, padahal tidak ada yang berdoa di sini? Belum jelaskan, ketika aku naik anak tangga yang pertama, Jibril berdoa, aku mengaminkan. Ini doa paling mustajabah hadirin. Doa paling mustajabah, karena yang doa makhluk yang suci yaitu malaikat Jibril, yang mengaminkan makhluk yang paling mulia di mata Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa salah satu doanya yang dalam hadis ini Jibril katakan, ya, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah. Ya, celaka kata Jibril, ada orang yang berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Begitu bulan Ramadannya pergi meninggalkan dirinya, dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Inilah nasib orang yang masuk bulan suci Ramadan tanpa ada persiapan. Dan di antara persiapan tadi saya sampaikan di bulan Sya'ban, persiapan yang berkaitan dengan hati. Dari mana dalilnya? Ada hadis Nabi SAW tentang malam 15 Sya'ban. Ya, Nabi pernah sampaikan, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Ada bulan Sya'bannya di situ. Allah menengok, Allah melihat, Allah memperhatikan
hamba-hambanya yang beriman beribadah di malam 15 Sya'ban. Kemudian di ujung hadis kata Rasulullah, fayaghfiru li jami'i khalqih, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka kecuali dua orang yang hatinya bermasalah. Jadi kecuali dua kelompok yang hatinya mati, yang hatinya sakit. Dua kelompok. Yang pertama kata Rasulullah, illa li musyrikin. Yang pertama yang hatinya ada kotoran, yaitu kemusyrikan. Ini penyakit hati yang paling berbahaya, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, lagi-lagi berkaitan dengan hati, au musyahin, orang yang hatinya belum sempat dibersihkan, yaitu punya hasad, punya iri, punya dengki, belum bermaaf-maafan, belum saling meridhoi antar sesama saudaranya. Berarti di bulan Sya'ban ini, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita persiapkan hati kita menghadapi bulan suci Ramadan. Di antaranya yang Nabi ajarkan persiapan hati menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Banyak berdoa seperti itu agar hati kita diberikan hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang bersih. Kemudian juga Nabi anjurkan kepada kita agar hati ini bersih, banyak memohon ampun kepada Allah. Bisa doa ampunannya seperti yang diajarkan Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Silakan. Atau doa itu doa ampunan yang paling tua, Nabi Adam alaihissalam. Doa yang Nabi ajarkan untuk kita perbanyak mohon ampunan. Dalam satu hadis yang diajarkan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyakin doa itu di bulan Sya'ban agar hati kita bersih, suci, menjadi lembaran baru. Ketika masuk bulan suci Ramadan, kita akan semangat melaksanakan ibadah, semangat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah anugerah terbesar yang Allah berikan tahun ini kepada kita. Insya Allah sebentar lagi akan kita dapati, yaitu kedatangan bulan suci Ramadan. Banyak cara Allah mendatangkan anugerah kepada kita. Banyak cara Allah mendatangkan keberkahan kepada kita orang yang beriman. Di antara caranya banyak, Di antaranya kalau Allah datangkan anugerah itu melalui musibah. Jadi kadangkala Allah mendatangkan anugerah kepada kita orang yang beriman itu melalui musibah. Dengan catatan kita menyikapinya dengan tepat dan benar. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah ajarkan kepada kita 5 kalimat suci, 5 kalimat zikir, 5 doa kalau kita baca ketika kita ditimpa musibah, maka musibah itu akan berubah menjadi anugerah. Ini yang akan kita coba bahas pada kesempatan subuh kali ini, Cara Allah mendatangkan anugerah, yang pertama kepada orang yang beriman melalui musibah. Dengan catatan ketika musibah itu datang, kita segera berdoa, berzikir, berucap 5 yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Ini doa yang pertama. Doa yang pertama, Allah akan datangkan anugerah ketika musibah datang kepada kita. Kesulitan hidup, penyakit,
ataupun musibah apapun itu, kalau kita baca doa yang pertama ini, insya Allah akan berubah menjadi anugerah. Al-Baqarah ayat 156. Ini rata-rata Bapak Ibu sepertinya sudah banyak yang hafal ya. Hanya saja makin memantapkan kita, nanti ketika kena hal yang tidak enak langsung mengucapkan ini mantap dan yakin hati kita bahwa setelah ini akan datang anugerah. Firman-Nya berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ini yang pertama. Orang-orang yang ketika Allah datangkan musibah dalam hidupnya, kemudian mereka berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami ini akan kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Di lanjutan ayatnya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Yang pertama, mereka akan mendapatkan selawat dari Allah. Selawat dari Allah artinya keberkahan, kemudahan, ya, jalan keluar. Nah, itu yang namanya selawat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Dan yang kedua, mereka akan mendapatkan rahmat Allah. Kalau di dunia kita diberikan kemudahan, kalau di akhirat nanti kita dimasukkan ke dalam surga. Sebab orang masuk surga modal utamanya nanti di yaumil kiamah adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita kumpulkan dalam kehidupan di dunia ini belum bisa membayar ya surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahmat ini sangat kita butuhkan ya. Orang yang mengucap kalimat istirja tadi, Allah jamin dia akan mendapatkan rahmat Allah di dunia, begitu juga nanti di yaumil kiamah. Dan yang terakhir kata Allah, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka akan mendapatkan petunjuk ya, jalan keluar ya, kesembuhan dan lain sebagainya. Kalau kita mengucapkan kalimat istirja tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimat yang hanya Allah berikan buat kita umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu sebelum kita itu tidak mengenal kalimat istirja ini. Ya, kalau seandainya kata para ulama, kalau seandainya Nabi Yakub alaihi salam mengetahui kalimat istirja ini, maka ketika anaknya yang bernama Nabi Yusuf ya kata saudara-saudaranya dimakan oleh serigala, maka dia akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi tidak dalam kisah Nabi Yakub alaihissalam di Al-Quran, ketika mendengar musibah anaknya terbunuh ya, kalimat yang keluar dari Nabi Yakub bukan innalillahi, namun innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu kalimat yang keluar dari lisan Nabi Yakub alaihi salam. Berarti kalimat istirja ini adalah khusus ya buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kita bisa memiliki kalimat istirja ini. Maka setiap kali datang musibah, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah ya, selawat, kemudahan, rahmat, keberkahan dan hidayah akan kita dapati dalam kehidupan di dunia ini, terlebih lagi nanti di yaumil kiamah. Ini yang pertama. Yang kedua ada dalam surat Al-Imran ayat 147. Al-Imran ayat 147 bentuknya doa, dan saya yakin
doa ini jamaah sering mengucapkannya karena sudah hafal. Ya, dari kecil kita sering baca doa ini. Namun lagi-lagi kadangkala kita belum mengerti betul bahwa ini doa kalau kita baca Allah jamin musibah akan berubah menjadi anugerah. Ini cara Allah mendatangkan anugerah kebaikan buat kita. Ya, melalui firman-Nya Allah berpesan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana qaulahum illa an qalu. Perhatikan nih kata Allah. Dan tidaklah mereka ketika mendapatkan musibah lisannya berdoa. Apa doanya ya Allah? Ini kisah para sahabat Nabi yang kalah di perang Uhud. Berdarah-darah mereka. Banyak korban yang berjatuhan. Bahkan Rasulullah terluka. Giginya patah, kakinya berdarah. Ya, padahal kemenangan sudah ada di depan mata. Tapi musibah datang. Ya, musibah datang buat umat Islam saat itu. Tapi ketika musibah Allah datangkan, kata Allah dalam ayat ini mereka berdoa. Apa isi doanya? Rabbana ghfir lana zunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ini kita udah hafal juga nih. 2 kalimat ya, 2 doa, 2 zikir yang sangat agung ini sudah kita hafal. Yang pertama tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Karena bisa jadi musibah ini datang disebabkan kelalaian kita, disebabkan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan selama ini. Maka jalan keluarnya adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lapasnya mohon ampun, ampunkanlah dosa kami, wa israfana, dan yang berlebihan dari kami, wasabit aqdamana, dan berikanlah istiqomah, ketetapan buat kami ketika musibah ini datang. Karena mohon maaf, setiap kali datang musibah kadang-kadang menyebabkan sebagian dari kita tidak istiqomah melakukan ketaatan. Makanya di sini berdoa, ya Allah, meskipun musibah ini hadir dalam kehidupan kami, sabit aqdamana. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa tetap istiqomah menjalankan perintah-Mu. Dulu sebelum datang musibah kami semangat beribadah, ketika musibah datang juga kami tetap semangat beribadah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan berikanlah kemenangan buat kami atas orang-orang kafir. Apa jawaban Allah di lanjutan ayatnya? Kan bercerita tadi tuh, orang dapat musibah berdoa seperti itu. Lanjutan ayatnya, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah langsung, ini menggunakan huruf fa, Allah langsung memberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi orang yang berdoa seperti itu langsung menggunakan huruf fa. Fa itu dalam bahasa Arab artinya langsung, nggak ada jeda. Kalau summa masih ada jeda, tapi kalau fa itu langsung, ya, spontan. Allah akan datangkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, ini yang kedua, doa yang bisa mendatangkan anugerah ketika musibah datang. Yang ketiga masih di surat yang sama, surat Al-Imran ayat 173. Al-Imran ayat 173, ya.
Ini juga termasuk satu di antara kalimat yang kita hafal, zikir yang kita hafal, ya. Firman-Nya berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu. Allah Subhanahu wa taala berpesan, dan orang-orang yang ditakut-takuti oleh orang kafir. Ini sama kisah para sahabat Nabi di perang Uhud, makanya masih satu surat yang sama. Jadi kisahnya berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi yang kalah di perang Uhud. Begitu kalah, pasukan kaum muslimin akan pulang ke Madinah dari Jabal Uhud, ditakut-takuti oleh orang kafir. Apa yang ditakutinnya? Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya pasukan Abu Sufyan akan menghadang kalian umat Islam di tengah jalan untuk menghabiskan, bahkan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita buruk, ditakut-takutin oleh orang kafir. Sama seperti kondisi kita sekarang nih. Kadang-kadang umat Islam jadi takut karena ditakut-takutin yang berlebihan oleh orang-orang kafir. Begitu, ya. Bagaimana sikap kita umat Islam kalau ditakut-takutin? Berita benar apa enggak kita enggak tahu, kita jadi takut begini. Orang yang beriman kata Allah tidak berpengaruh dengan berita seperti itu. Fazadahum imana. Yang ada hati mereka tetap kuat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sampai di situ doang. Ya, jangan dilanjutkan lagi. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Lain lagi nanti itu, ya. Kalau di sini di ayat ini hanya sampai hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi kalau ada orang nakut-nakutin umat Islam, namun hati umat Islam tetap yakin dan tawakal kepada Allah, tidak mudah ditakut-takuti, sambil berucap lisannya hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong. Di lanjutan ayatnya Allah mengatakan fanqalabu bi ni'matim minallah, yang ada malah nikmat Allah berikan buat mereka. Lam yamsashum su, keburukan yang mereka takut-takuti tadi tidak akan menyentuh mereka. Jadi kita diproteksi sama Allah. Justru yang kita takuti, berita buruk yang dibawa oleh orang kafir tidak akan kena sama kita. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkan tadi kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lam yamsashum su. Ya, inilah pentingnya bagi kita mengkaji Al-Qur'an. Ini bagian kita berkomunikasi dengan Allah, ya. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita harus mengerti bahasa Allah, ya. Dan tidaklah bahasa yang digunakan Allah dalam Al-Qur'an kecuali bahasa Arab. Maka kita harus paham bahasa Arab. Kalau kita udah terlanjur tua, maka siapkan anak cucu kita bisa paham bahasa Arab. Karena mustahil kalau kita bilang saya cinta kepada Allah, tapi bahasanya paham nggak? Nggak paham, berarti bohong. Begitu. Orang kalau cinta dengan seseorang, dia harus paham bahasa yang digunakan orang tersebut. Ya, kita paham bahasa dia, maka hadirlah cinta kepada Allah. Nah, di sini kita coba mengkaji bahasa-bahasa yang digunakan Allah dalam Al-Qur'an agar benar bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan bahasa Arab dengan bahasa yang lain. Kalau bahasa Inggris, bahasa Jerman dan lain sebagainya itu digunakan hanya untuk berkomunikasi dengan mereka. Tapi kalau bahasa Arab sekaligus kita bisa berinteraksi dengan orang Arab,
plus kita bisa paham agama Islam. Karena agama ini datang dengan bahasa Arab. Kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan dalam Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab. Di sini Allah sampaikan ayat yang doa yang ketiga ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, fanqalabu bi ni'matin minallah. Lagi-lagi menggunakan fa, artinya langsung, tunai, tidak lama setelah mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah akan datangkan anugerah, Allah akan proteksi, Allah akan jaga diri kita dari keburukan yang dibawa oleh orang-orang kafir. Ini kan kita kadang-kadang juga suka ditakut-takutin sama corona, jadi makin takut begitu. Padahal kalau hati kita tenang, insya Allah kita bisa menghadapinya. Itu yang kadang-kadang makin parah penyakitnya ketika kena virus corona ini, karena hatinya nggak tenang begitu. Kalau hatinya bahagia, kalau hatinya seneng, ya maka insya Allah penyakit datang pun cepat sembuhnya. Tapi sebaliknya kalau hati kita takut sampai stres, yang tadinya pilek aja makin bahaya, begitu lama sembuhnya. Contoh, lagi hujan, anak kita suruh mandi hujan. Dia lagi mandi hujan senengnya minta ampun. Habis mandi hujan, sakit apa enggak tuh anak kita kira-kira? Gak sakit pak, ya, walaupun habis mandi hujan. Kenapa? Karena hatinya senang, bahagia, nggak sakit. Tapi giliran bapaknya pulang kantor, pikirannya stres, kontrakan 5 pintu belum laku, ya enggak? Utang berjalan, ya kan? Nggak kena hujan, kena gerimis doang. Sampai rumah masuk angin, ya enggak? Kenapa? Hati penting ini. Ya, maka hati kita harus senang, bahagia, dan yakin kepada Allah sambil berucap tadi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalaupun kita kena virus tersebut, hati kita senang, bahagia, maka kita akan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat ada di surat Al-Anbiya ayat ke-78. Al-Anbiya 87, terbalik. Al-Anbiya ayat 87. Tadi waktu sholat subuh saya baca tuh ayatnya. Kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam yang mendapat musibah masuk ke dalam perut ikan paus. Ya, firman-Nya berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zannuni idzahaba mughadiban. Dan ingatlah kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam yang keluar rumah karena ngambek begitu, marah. Jadi ada kisah Nabi ngambek sama Allah, kisahnya Nabi Yunus. Ntar di masyarakat kita temuin ada juga ustadz ngambek, hadirin. Ya enggak? Gara-gara bingkisannya ketuker kali begitu, ya enggak? Lah, bingkisan jamaah dikasih buat ustadz, dah gue nggak ngajar lagi dah di sana, ya enggak? Aduh ngambek tuh ustadz turunan Nabi Yunus berarti dia, ya enggak? Wa zannuni izzahaba mughadiban. Nabi Yunus itu ngambek karena dia udah janji sama orang kafir, kaumnya. Kalau kalian gak beriman, besok akan datang azab, begitu. Karena Allah menjanjikan besok akan datang azab kalau mereka tidak beriman kepadamu ya Yunus, begitu. Besok bakalan datang azab. Pas datang hari esok azabnya gak datang. Yang udah dijanjiin, dia kesel sama Allah. Wah, kesel banget udah dijanjiin, katanya mau datang azab, ini kok kagak datang. Akhirnya dia pergi ninggalin kaumnya, ngambek begitu. Allah tidak mendatangkan azab bukan karena tanpa alasan. Mereka bertaubat, Nabi Yunus nggak tahu. Mereka bertaubat mohon ampun kepada Allah, tapi Nabi Yunus tidak tahu. Dia pikir umatnya masih dalam keadaan kufur. Dia keluar rumah ngambek, akhirnya naik perahu. Singkat cerita, di perahu datang musibah,
ombak begitu besar, dilempar siapa nih di antara kita, barang-barang udah dilempar tapi masih membahayakan juga ya, akhirnya dikocok, ada 3 orang yang keluar namanya Yunus. Kata mereka bertiga, jangan Yunus, Yunus ini orang soleh, kocok lagi, keluar lagi Yunus hadirin. Kayaknya nggak percaya, 3 kali, kocok lagi, keluar lagi Yunus. Akhirnya dia dilempar dah tuh, ya enggak? Ketika dilempar itulah dia dimakan oleh paus. Di dalam perut Nabi Yunus mulai mengetahui, ternyata sikap saya ini salah. Nggak boleh ngambek-ngambek begitu, ya kan? Kita harus sabar, ya kan? Hidayah akan datang, ya. Bukan tugas kami sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sebagai seorang dai memberikan hidayah. Kita hanya menyampaikan saja. Kalau dipakai alhamdulillah, kalau tidak juga tidak jadi masalah. Yang penting kita berdakwah, menyampaikan kebaikan, ya, mendatangkan ketenangan di masyarakat, ya. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Sambil berdoa Nabi Yunus di perut ikan hiu, wanada fiz zulumat. Dia berdoa kata Allah di dalam kegelapan yang banyak. Kalau kegelapannya 1 zulmah, tapi kalau kegelapannya banyak zulumat. Berarti kegelapannya ada 3. 3 itu banyak. Gelap yang pertama gelap dalam perut ikan paus. Gelap yang kedua gelap dasar lautan, karena kan dasar lautan gelap. Gelap yang ketiga gelap malam hari. Maka 3 kegelapan bersatu menjadi 1, ya. Disitulah Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini curhat, ini doa bentuknya curhat sama Allah. Jadi ibu-ibu kalau kena musibah jangan curhat sama orang lain, bikin status, ya enggak. Itu curhatnya siapa tuh kira-kira? Di Facebook, ya berarti curhatnya sama Facebook kalau begitu, ya enggak. Tapi Nabi Yunus curhatnya langsung sama Allah. Bentuk curhatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kalau kita dengar berita buruk, Bu suaminya begini-begini, ya udah zikir aja dah, tar malam curhat sama Allah, banyakin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. Sambil kita juga mencari jalan keluar, tapi jangan selalu kita mengandalkan diri kita, ya. Kita bisa cari jalan keluar, enggak? Kadangkala kalau kita kena musibah, kita kena permasalahan, yang bisa menuntun kita menemukan jalan keluar itu bukan diri kita, bukan ilmu kita, bukan juga pengalaman kita, tapi karena kedekatan kita kepada Allah. Dengan kita dekat sama Allah, maka Allah akan ilhamkan, Allah akan sampaikan kepada kita cara menyelesaikan masalah itu. Karena kita dekat dengan Allah. Maka biar kita dekat, saat itu kita curhat, banyak mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya, kami memohon ampun. Maha suci Engkau, subhanaka, maha suci Engkau, sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang yang zolim, begitu. Nah, itu perbanyak. Ya, apa jawaban Allah? Orang yang memperbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, langsung juga dijawab dengan fa di ayat berikutnya, fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Langsung kata Allah, aku ijabah doa dan keinginan Nabi Yunus, ya. Kami selamatkan dia dari perut ikan paus. Begitulah wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kata Allah cara kami menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Jadi ini harusnya kita udah nggak ragu lagi Bapak Ibu, karena dari 4, 3 yang tadi sudah kita bahas jawabannya selalu menggunakan fa. Berarti langsung dibayar oleh Allah. Kalau yang pertama kan nggak pakai fa. Kalau yang pertama ulaika alaihim sholawat, ya. Tapi kalau yang 3 tadi terakhir
selalu menggunakan huruf fa, berarti sifatnya langsung. Yang terakhir yang kelima, apakah juga menggunakan fa? Kita lihat ya, ada di surat Al-Mu'min ayat 41. Surat Al-Mu'min ayat 41 ini berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, fasatazkuruna ma aqulu lakum, kamu akan mengingat, kata Allah ya, maka kalian akan mengingat satu ucapan yang pernah aku ajarkan gitu. Ini kisah tentang Bani Israel ya, pengikut umat Nabi Musa alaihis salam. Bani Israel ketika mereka berhadapan dengan Fir'aun, di belakang dikejar sama Fir'aun, di depan ada Laut Merah. Jadi maju tenggelam, mundur ada pasukan Fir'aun yang mengejar. Lalu kata Allah, kalian akan mengingat satu doa yang pernah aku ajarkan. Apa bentuk doanya? Wa ufawwidu amri ilallah. Ini mungkin agak baru kita dengarnya nih. Kalau yang tadi 4 kan udah biasa ya. Ini yang terakhir sedikit baru kita dengar ya. Wa ufawwidu amri ilallah, pakai dot. Wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirum bil ibad. Nah, itu doanya ya. Doa yang pernah Allah ajarkan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam kalau kena musibah ya, apa bunyinya? Wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan ya permasalahan ini, urusan aku ini hanya kepada Engkau ya Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha mengetahui kondisi hambanya yang beriman. Nah, itu arti doanya. Allah maha mengetahui kondisi hambanya yang beriman. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ayatnya juga wallahu basirun, wallahu sami'un basir, menggunakan basir juga ya. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan banyak rintangan, meninggal pamannya, meninggal juga istrinya Khadijah, ya kan? Itu kan tahun-tahun sedih tuh. Kemudian pergi ke Taif, diusir sama orang Taif, nggak diterima, ya. Nabi bingung. Maka turunlah perintah Allah salat Isra Mi'raj, Nabi diberikan apa ya, hati yang gembira, digembirain sama Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tapi di ujung ayatnya Allahu sami'un basir. Artinya ya Muhammad, ya Rasulullah, jangan takut apapun kesulitan yang kau hadapi, Allah melihat dan Allah mengetahui. Begitu juga di doa ini, wa ufawwidu amri ilallah, ya kami serahkan urusan kami ini kepada Engkau ya Allah. Di ujung doa kita punya keyakinan semua ini diketahui oleh Allah. Wallahu basirum bil ibad. Apa jawab Allah di ayat berikutnya ketika ada yang mengucapkan wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirum bil ibad. Fawaqahullah, lagi-lagi menggunakan fa yang artinya langsung. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru, maka Allah akan menjaga mereka langsung. Allah menjaga mereka dari makar, keburukan yang dibuat oleh Fir'aun. Fir'aun itu tukang bikin makar. Tapi kalau kita ingin selamat dari makarnya, bacalah ini. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan ya makar yang dibuat mereka itu kepada Engkau ya Allah. Wallahu basirun bil ibad. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'al azab. Dan kami berikan kepada keluarga Fir'aun, pasukan Fir'aun, tentara Fir'aun azab yang sangat pedih. Tidak lain
mereka tenggelam di Laut Merah. Inilah 5 doa yang baik yang kalau kita baca maka insya Allah musibah akan Allah ganti menjadi anugerah ya. Maka di bulan Ramadan boleh kita perbanyak doa ini. Kalau Ramadan ini kita masih dalam masa pandemi maka banyaklah berdoa ini, insya Allah ya, dengan izin Allah pandemi akan segera berakhir. Kalaupun belum berakhir kita akan didatangkan anugerah ya lewat jalan yang lain. 5 tadi, yang pertama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua mohon ampunan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang ketiga hasbunallah wa ni'mal wakil. Sedangkan yang keempat doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan yang kelima doanya Nabi Musa bersama Bani Israel, wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirum bil ibad. Inilah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara Allah mendatangkan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama diantaranya tadi membaca 5 doa ketika Allah datangkan musibah. Tentu masih banyak lagi cara Allah mendatangkan anugerah buat kita orang yang beriman. Yang ini kalau kita bisa amalkan insya Allah kebaikan akan kita dapati di dunia terlebih lagi nanti di yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin.